ini akan menerima booster kedua. Seperti itu. Jadi tetap ya, walaupun sudah booster, vitamin C tetap harus. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas juga ya Mbak Tia di bagian sebelumnya. Walaupun teman-teman di sini yang menyaksikan sudah divaksin gitu ya, Mbak Tia juga udah booster, saya juga mungkin bentar lagi akan dapat booster, tetap menjaga daya tahan tubuh dan konsumsi multivitamin bila diperlukan. Semua yang lagi menyaksikan video ini, khususnya subscriber setia dari Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya. Dan tentunya yang menyaksikan ini berguna banget nih buat Anda semua. Perkenalkan, nama saya Atia Nindita yang akan memimpin jalannya Alo Talks kali ini. Pemirsa semua, akhir-akhir ini kasus COVID-19 di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan. Peningkatan kasus ini katanya sih disebabkan oleh COVID-19 Omicron, subvarian BA4 dan BA5. Terus bahkan kabarnya nih sekarang ada lagi subvarian BA275 yang disebut juga dengan Centaurus. Waduh, apa lagi nih ya? Apa bedanya dengan varian-varian yang sebelumnya? Padahal rasanya kita baru saja pelan-pelan mulai kembali ke rutinitas semula seperti pra-pandemi. Yang sekolah sudah mulai pertemuan tatap muka, yang kerja sudah mulai rajin WFO, meski tetap diiringi dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang mungkin ada nih teman, tetangga, atau saudara yang dikabarkan terkena COVID-19. Atau malah para viewers sendiri yang sekarang lagi kena COVID-19. Aduh, saya harap nih ya jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan dan terhindar dari penyakit apapun termasuk virus yang satu ini. Nah, dulu kan sempat santer ya di awal-awal pandemi kalau salah satu cara meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari COVID-19 adalah mengkonsumsi vitamin C. Tapi di saat udah banyak yang divaksin bahkan hingga dosis booster, apa perlu ya kita konsumsi vitamin C? Terus kalau emang perlu vitamin C, seperti apa sih vitamin C yang dianjurkan? Well, daripada sibuk bertanya-tanya nih ke diri sendiri, mending kita tanyain langsung aja ke ahlinya. Yes, sudah ada Dr. Rara Agung Rengganis bersama saya di sini. Di Alo Talks kali ini yang bertemakan kasus COVID-19 kembali meningkat, masihkah perlu konsumsi vitamin C? Halo Dr. Rara, welcome to Alo Talks. Terima kasih Mbak Tia. Iya, terima kasih ya sebelumnya sudah datang ke sini menyempatkan waktunya untuk menyapa para subscriber dari Alo Dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Tia gimana hari ini? Sehat ya mudah-mudahan. Iya, terus apa nih kesibukannya? Saat ini sih saya lagi menikmati jadi ibu sambil terus belajar ya. Saya meneruskan pendidikan lanjutan saya di Magister Kedokteran Kerja. Kebetulan lagi tesis nih, jadi ya gitu deh kesibukannya saat ini. Oke, nah dok ini kan hari ini kita akan membahas mengenai kasus COVID-19 yang katanya marak lagi, naik lagi. Benar nggak sih dok? Iya benar sekali ya Mbak Tia. Jadi memang kita lihat juga dari data yang ada gitu ya. Kita juga bisa lihat juga di covid.go.id bahwa memang dari Juni ya, waktu itu dari Juni mulai ada peningkatan kasus. Dimana sebelumnya udah ada provinsi yang bahkan 0 kasus gitu ya. Kita juga udah mulai sekolah tatap muka, kemudian aktivitas kembali ke kantor. Nah dari mulai bulan Juni itu ada peningkatan kasus hingga kemarin tuh saya sempat lihat di covid.go.id perharinya sekarang sudah ada kasus baru sekitar 4.000 sampai 6.000 kasus seperti itu. Jadi memang dari data kita bisa lihat memang ada peningkatan kasus dengan positivity rate yang 9% gitu ya. Jadi memang kasus sedang meningkat meskipun memang tidak setinggi ketika gelombang kedua dan ketiga kemarin gitu, tapi kasusnya memang trennya meningkat. Nah kalau di Alo Dokter, kebetulan Alo Dokter kan merupakan salah satu mitra resmi ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penanggulangan COVID. Nah pertanyaan juga banyak nih Mbak Tia, belakangan ini sudah mulai meningkat lagi pertanyaan baik yang konsultasi mengenai kondisinya yang terkena COVID, juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai varian dan lain-lain untuk mungkin karena ya kasusnya kembali meningkat seperti itu Mbak Tia. Oke, jadi beneran ya nyata ya bahwa kita sedang mengalami peningkatan kasus COVID-19 ya. Betul sekali. Nah makanya di pembahasan Alo Talks kali ini bakalan nyambung banget dengan kondisi sekarang. Nah buat kamu-kamu
yang lagi menyaksikan video ini, stay tune terus dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Alo Dokter supaya bisa tahu nih kalau ada konten kesehatan terbaru yang diupload di channel ini. Oke? Nah, jadi dok saya mau nanya nih, bedanya Omicron subvarian BA4, BA5 dan juga ada yang baru BA275 atau Centaurus dengan yang sebelum-sebelumnya. Bedanya apa sih dok sebenarnya? Iya betul sekali ya Mbak Atia. Jadi ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan belakangan ini gitu. Mungkin karena COVID juga sudah cukup panjang gitu ya, ditambah lagi dengan penamaan subvarian yang BA1, 2 sampai sekarang sudah BA5. Jadi hal mendasar yang perlu kita ketahui mengenai virus sebenarnya, jadi virus ini dia sebenarnya aseluler, kita menyebutnya aseluler atau makhluk hidup tanpa sel. Jadi dia untuk hidup memang butuh makhluk hidup lain seperti itu. Jadi dia butuh inang. Mencari inang ya? Iya betul. Jadi, nah ketika dia masuk ke inang, untuk dia bisa dalam tanda kutip menjajah sel inangnya, dia perlu bermutasi. Tujuannya apa? Untuk dia bisa menghindari sistem kekebalan tubuh si inangnya gitu. Jadi mutasi ini memang terjadi bukan hanya pada virus COVID-19 saja, tapi seluruh virus memang hidupnya ya dia beradaptasi dan berkembang biak dengan cara bermutasi seperti itu gitu. Jadi mutasi yang terjadi pada virus terutama COVID-19 ini memang lebih mudah terjadi. Kenapa? Satu, karena dia dalam satu waktu banyak orang yang sedang terinfeksi gitu. Jadi semakin virus ini bersirkulasi, jadi semakin banyak jumlah orang yang terinfeksi, dia semakin dalam tanda kutip tuh jadi punya wadah nih untuk mengasah kemampuan bermutasinya seperti itu. Jadi berekspresi ya dia ya, baik berkarya. Jadi semakin kita kasusnya semakin meningkat, ya kita memang mungkin akan ketemu lagi nih varian-varian dengan penamaan yang baru. Nah, bedanya apa sebenarnya dan kenapa sih ada mutasi yang tidak diberi nama subvarian, tapi ada perubahan yang kemudian saintis memberikan nama nih seperti BA1, BA2, BA4, BA5. Nah, biasanya saintis memberikan nama subvarian itu kalau misalnya ada mutasi yang memang membuat si virus ini sifatnya berubah gitu. Karena mutasi itu tidak terjadi misalnya satu mutasi lalu langsung merubah sifat virus, enggak gitu. Jadi ada mutasi-mutasi yang memang tidak berpengaruh atau tidak merubah sifat virus, tapi ada juga mutasi yang bisa merubah sifat virus itu dan dalam tanda kutip menjadi lebih ganas nih, lebih virulen kalau kita menyebutnya gitu. Jadi dia lebih mampu untuk misalnya nih di BA4 dan BA5 itu kan varian yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan dan masuk ke Indonesia tuh di sekitar bulan Juni. Nah, BA4, BA5 ini kenapa dicatat? Karena satu, waktu itu kasus jadi tiba-tiba meningkat. Kemudian setelah diteliti mutasinya, ternyata dia mampu menginfeksi orang yang sudah pernah terinfeksi tapi belum divaksin gitu. Jadi makanya dicatat karena dia, oh ini mutasi yang terjadi menyebabkan si virus ini virulensinya menjadi bertambah seperti itu. Itu untuk BA4 dan BA5. Nah yang terbaru juga BA275 nih, yang tadi Centaurus yang Mbak Atia sebut ya. Betul, betul. Nah kalau BA275 sebenarnya anak lama nih, jadi Omicron yang generasi subvarian yang kedua, jadi BA2. Waktu itu yang menyebabkan peningkatan kasus di Amerika Serikat, kemudian di beberapa negara Eropa. Ya, Inggris juga ya? Ya, betul. Nah, itu BA2. Nah, kenapa dikasih catatan BA275? Ternyata ada mutasi yang menyebabkan si virusnya ini tuh lebih mampu untuk menghindari antibodi yang sudah terbentuk dari orang yang sudah divaksin, seperti itu. Jadi beberapa kasusnya ditemukan seperti itu, makanya dicatat. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya dengan mungkin yang COVID pada saat gelombang pertama dan gelombang kedua, ya sifatnya terutama lebih virulen seperti itu, lebih mudah menginfeksi. Tapi kita patut masih, walaupun di tengah pandemi dan peningkatan kasus seperti ini, kita masih patut bersyukur karena memang yang kita lihat angka hospitalisasi atau orang yang sakitnya berat, kemudian juga angka kematian memang tidak sedrastis peningkatan ketika yang gelombang pertama, gelombang kedua maupun gelombang yang ketiga seperti itu. Tapi memang yang dicatat dari varian-varian baru ini dia lebih mudah
menyebarnya Oh, gitu. gitu. Jadi Kira-kira dia- gitu Mbak Tia. Oke, berarti memang subvarian BA4, BA5, BA275 ini tidak bisa disepelekan ya, seperti itu Dok ya. Sekalipun kita sudah vaksin hingga dosis booster, kita tetap perlu waspada dan terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahannya nih. Nah, jadi Dok, apa aja sih langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 khususnya subvarian Omikron BA4, BA5, BA275 tadi? Apakah tetap sama atau ada hal yang harus kita lakukan gitu, hal tambahan mungkin? Oke, jadi sebenarnya kalau pilar pencegahan infeksi COVID-19 sebenarnya dari awal sebenarnya mirip-mirip nih. Sekarang juga sebenarnya masih sama. Yang penting sebenarnya kita melakukan itu tetap konsisten gitu ya, jangan kendor. Karena paham banget sekarang mungkin COVID orang sudah banyak mengalami kalau bahasa yang sering beredar tuh COVID fatigue ya. Jadi kita rasanya lelah gitu dengar info COVID gitu ya, dengan dengan perkembangan COVID. Nah, jadi sebenarnya untuk pencegahannya gitu dengan varian-varian baru yang ada juga sebenarnya masih sama. Saya suka ketika memberikan edukasi saya sebutkan ada 3 pilar gitu ya. Pilar yang pertama itu adalah protokol kesehatan. Itu pilar yang pertama. Yang kedua adalah vaksinasi. Dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh, menjaga imunitas tubuh seperti itu. Jadi 3 pilar itu. Dan yang perlu dicatat nih Mbak Tia bahwa 3 pilar ini tidak bisa kita hanya laksanakan satu. Misalnya nih orang yang gue udah divaksin, booster udah sampai 3 kali gitu ya. Terus ya udah deh berarti nggak perlu pakai masker atau nggak perlu mengurangi mobilisasi misalnya seperti itu ya. Atau udah deh nggak apa-apa begadang-begadang agak sering-sering gitu. Nah itu dia nggak bisa salah satu aja. Jadi ketiga pilar ini harus kita kerjakan gitu. Jadi protokol kesehatan mungkin mengulang sedikit nih buat teman-teman yang menyaksikan YouTube Halo Dokter hari ini. Yang pertama adalah menggunakan masker, menjaga jarak, hand hygiene gitu ya, mengurangi mobilitas bila diperlukan. Memang saat ini sih kita udah tidak ada kewajiban untuk isolasi di rumah, maksudnya dalam arti ketika kita saat ini kan sudah mobilisasinya itu sudah ya seperti biasa gitu ya, agak udah ada fleksibel lah ya. Ya, Sudah lebih fleksibel, tapi ingat juga gitu ketika kita mungkin ada di keramaian atau yang kira-kira kita kok nggak yakin gitu, ya udah kita harus aware dan protokol kesehatan itu jangan sampai kendor seperti itu. Kemudian yang kedua tadi vaksinasi, dan vaksinasi itu masih efektif gitu ya, walaupun kita nanti akan terus pastinya saintis di dunia akan terus mengupdate gitu ya. Ya betul sekali untuk vaksin. Kita nggak tahu nanti apakah di Amerika sempat ada, saya kemarin sempat lihat satu video dari seorang dokter, beliau mengatakan bahwa mungkin nanti akan ada perkembangan vaksin yang khusus jadi untuk varian tertentu seperti itu. Nah kita mudah-mudahan kita harapkan vaksin juga semakin berkembang. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah menjaga imunitas tubuh nih gitu. Karena gimana pun ya kita adalah target sasarannya virus nih. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga kesehatan gitu ya, nah itu bisa berdampak seperti itu. Jadi 3 pilar itu dan masih sama sebenarnya dari awal sampai sekarang juga cara menghadapinya atau mencegah infeksinya juga masih sama. Tuh, jadi jangan lupa ya ada 3 pilar yang harus dilaksanakan menurut Dokter Rara nih, diikutin terus. Nah tadi ada yang menarik juga nih di pilar ketiga yaitu menjaga daya tahan tubuh atau imunitas ya. Nah ada nggak kiat-kiat dari Dokter Rara sendiri untuk menjaga imunitas tubuh kita? Silakan dokter. Baik Mbak Tia, jadi ini juga menarik ya bahwa kita mengenal ada yang namanya trias epidemiologi yang menjelaskan nih gimana sih sebuah penyakit itu bisa terjadi gitu ya, terutama di komunitas dalam hal ini wabah COVID-19 gitu ya, bahwa ada 3 hal yang memang saling mempengaruhi satu sama lain untuk terjadinya suatu penyakit dan menentukan apakah penyakitnya jadi berat atau biasa aja nih gitu ya, jadi ringan atau beratnya sebuah penyakit, yaitu ada host, agent, dan environment. Kalau hostnya kitanya, manusianya, agentnya adalah virusnya, dan environmentnya itu adalah lingkungan kita. Nah, host ini gitu ya juga menentukan nih gitu. Jadi kalau misalnya virusnya biasa aja tapi hostnya sedang turun imunitasnya, misalnya pada pasien-pasien dengan imunodefisiensi gitu ya atau penurunan imunitas, nah itu bisa menyebabkan penyakit yang lebih berat dibanding orang yang imunitasnya lebih baik seperti itu. Itu dulu yang kita pahami, apalagi dengan konteks penyakit infeksi seperti itu. Nah, gimana nih dok caranya saya pengen tetap sehat? Yang pertama tentunya kelola berbagai macam penyakit yang ada gitu
gitu ya. Kalau mungkin usianya masih muda, anak-anak gitu ya, biasanya nggak punya penyakit-penyakit kronis nih gitu. Nah, pada usia yang lebih lanjut, misalnya 40 tahun atau 50 tahun, atau mungkin ada yang diabetes sejak muda, nah itu harus dikontrol penyakit-penyakit kronis ya. Lakukan konsultasi secara rutin, minum obat rutin, seperti itu. Nah, untuk kita yang sehat nih dok, gimana gitu ya, yang nggak punya penyakit kronis. Nah, kita bisa yang pertama adalah istirahat yang cukup. Pasti. Gitu ya, istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, konsumsi cairan yang cukup gitu. Karena suka lupa nih, kadang apalagi di kantor atau lagi kerja gitu ya, atau yang lagi sekolah gitu, lupa nih untuk minum air gitu ya. Jadi konsumsi cairan juga sangat penting. Dan yang lebih berpengaruh juga adalah apa yang kita konsumsi atau nutrisi yang kita dapatkan setiap harinya gitu ya. Kita tahu nutrisi itu ada makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, itu juga harus dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Dan jangan juga lupa bahwa ada mikronutrien yang juga sudah banyak penelitian dan bukti yang menunjukkan bahwa mikronutrien ini punya pengaruh loh untuk imunitas tubuh kita. Misalnya berbagai macam vitamin gitu ya, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin C, seperti itu. Nah, itu beberapa vitamin yang memang sudah terbukti nih punya manfaat dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, barusan dokter ini juga mention mengenai vitamin C ya. Ya. Jadi mencukupi asupan vitamin C itu masih tetap penting untuk dilakukan berarti ya dok ya? Nah, ya. Walaupun sekarang rata-rata orang sudah melengkapi vaksinasi COVID-19, bahkan hingga dosis booster. Saya sendiri juga sudah booster nih dokter, dan sebentar lagi bahkan para nakes termasuk dokter Rara juga nih ya, ini akan menerima booster kedua. Seperti itu. Jadi tetap ya, walaupun sudah booster, vitamin C tetap harus. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas juga ya Mbak Tia di bagian sebelumnya, bahwa 3 pilar itu nggak bisa berdiri sendiri atau menggantikan satu dan yang lainnya nih gitu. Jadi walaupun teman-teman di sini yang menyaksikan sudah divaksin gitu ya, Mbak Tia juga udah booster, saya juga mungkin bentar lagi akan dapat booster, tetap menjaga daya tahan tubuh dan konsumsi multivitamin bila diperlukan gitu ya. Nah, itu juga tetap perlu dilakukan. Artinya vaksin itu kan, kenapa sih kita divaksin? Tujuannya supaya ketika kuman yang sebenarnya masuk gitu ya, dia udah kenal gitu. Badan kita nih imunitasnya, sel-sel imunnya tuh udah kenal, oh ini yang kemarin nih ketemu pada saat vaksin lagi gitu. Ya gitu, jadi dia udah kenal duluan, sehingga respon imun yang timbul tuh nggak jadi ketika orang baru ketemu musuh kan nggak kenal musuhnya, langsung kalang kabut kan. Tapi ketika udah kenal, oh ini musuhnya bentuknya seperti ini, dia tahu cara menghadapinya dengan cara yang lebih efektif, sehingga biasanya gejalanya menjadi lebih ringan seperti itu. Nah, itu tujuan kita divaksin. Nah, kalau vitamin C gitu ya, konsumsinya dia melengkapi gitu ya, selain tadi vaksin menjaga supaya pertahanan tubuh kita sudah mengenali. Nah, vitamin C itu merupakan salah satu vitamin yang punya manfaat dalam meningkatkan imunitas tubuh, karena memang dia banyak ditemukan di sel darah putih, dimana kita tahu sel darah yang paling berperan dalam proses melawan mikroorganisme termasuk virus itu adalah sel darah putih gitu. Jadi keduanya saling melengkapi di Mbak Atia, jadi nggak bisa hanya satu aja, yang lainnya enggak, seperti itu sih kira-kira. Jadi itu tuh teman-teman, meskipun udah vaksin bukan berarti kita nggak butuh lagi tuh yang namanya vitamin C. Begitu juga sebaliknya, jangan karena kita udah rajin mengkonsumsi vitamin C terus nggak mau divaksin. Jadi dua-duanya mesti berjalan bersamaan gitu ya, berdampingan. Nah dok, selain dapat membantu mengoptimalkan daya tahan tubuh, apalagi manfaat dari vitamin C? Baik, jadi kalau ngomong tentang vitamin C, sebenarnya penelitiannya sudah sejak dahulu kala dan sudah punya bukti bahwa vitamin C ini punya banyak manfaat. Tapi secara umum tadi ya, yang pertama untuk imunitas tubuh, seperti yang saya jelaskan, dia banyak terdeposit di sel darah putih. Dan yang perlu diketahui bahwa vitamin C ini kita nggak bisa bikin sendiri di dalam badan kita. Jadi kita memang harus konsumsi dari luar, seperti itu. Nah, jadi yang pertama fungsinya tadi terkait imunitas tubuh. Dan ada penelitian juga pada kasus common cold atau flu, itu biasanya dengan suplementasi vitamin C, biasanya penyembuhannya itu lebih cepat, seperti itu. Itu beberapa penelitian terkait imunitas tubuh dan vitamin C. Kemudian yang kedua, vitamin C ini punya peran terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan serta repairing atau memperbaiki jaringan yang rusak. Misalnya kita pasca luka gitu ya, luka, nah penyembuhannya itu gitu ya, nah itu juga ada peran vitamin C di situ gitu. Jadi makanya vitamin C ini sangat baik untuk merawat berbagai macam organ
dalam tubuh ya, jantung, pembuluh darah seperti itu, dan misalnya kulit gitu ya gitu. Jadi vitamin C ini juga punya manfaat untuk menangkal radikal bebas. Kita tahu ya, makanan yang kita konsumsi kadang-kadang ada kandungan-kandungan yang mungkin bisa berdampak buruk dan menimbulkan radikal bebas di badan kita. Nah, vitamin C juga punya peran dalam menangkal radikal bebas. Selain itu juga vitamin C ini ketika dikonsumsi biasanya sih pada ibu hamil nih. Ibu hamil itu kan biasanya cenderung anemia gitu ya, kurang darah. Kurang darah ya. Ya. Nah, vitamin C ini punya manfaat, dia bisa meningkatkan penyerapan zat besi gitu. Jadi vitamin C ini ketika dikonsumsi bersama zat besi, dia punya manfaat nih supaya zat besi yang diserap oleh tubuh kita itu bisa lebih optimal seperti itu. Jadi pada ibu hamil ini juga punya manfaat terutama dalam penanganan anemia pada kehamilan. Selain itu pada ibu hamil juga bisa mencegah diabetes gestasional, mengurangi resiko preeklamsia. Jadi manfaatnya memang walaupun dibutuhkannya mikronutrien ya. Jadi manfaat vitamin C itu ada banyak sekali nih ya. Nah, supaya manfaat vitamin C semakin maksimal dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita nih Dok, berapa sih asupan vitamin C yang dibutuhkan ya atau dianjurkan oleh dokter untuk harian kita, baik anak-anak, ibu hamil dan juga orang dewasa? Oke, jadi asupan mikronutrien ini sebenarnya cukup bervariasi nih Mbak Atia, tergantung usia, kemudian kondisi dan tujuan suplementasinya apa. Oh, beda-beda ya berarti ya? Ya, betul, beda-beda. Nah, kalau pada orang yang sehat, sehat itu dalam arti ya dia kondisi lingkungannya dalam kondisi baik-baik saja, dia pun kesehatannya tidak ada penyakit-penyakit tertentu yang butuh suplementasi lebih. Nah, untuk orang dewasa itu kita hanya butuh sebenarnya satu hari itu di 75 sampai 90 mg. Ada yang bilang 50 sampai 90 mg, tapi beberapa sumber di 75 sampai 90 mg untuk dewasa. Untuk anak-anak itu juga sedikit berbeda di 40 sampai 45 mg. Pada ibu hamil itu sekitar mirip sih sama dewasa, mungkin di sekitar 85 mg seperti itu. Jadi memang kebutuhan harian kalau misalnya kondisi kita sehat, tidak ada penyakit apapun, misalnya tidak lagi penyembuhan gitu ya, nggak dalam kondisi wabah pandemi seperti itu, nah itu kebutuhannya segitu. Tapi dengan konteks pandemi saat ini gitu ya, jadi untuk tujuan melindungi kita dari berbagai macam infeksi yang sekarang mungkin kondisi lingkungan sedang tidak baik gitu ya, dianjurkan memang di 500 sampai 1000 mg per hari seperti itu. Nah, range itu terbukti efek sampingnya hampir tidak ada seperti itu dan cukup aman dikonsumsi setiap harinya. Nah, kecuali kalau udah di atas 1000, nah maksimal kan sebenarnya vitamin C itu per hari itu boleh di 2000 mg, tapi konsumsi di atas 1000 mg itu harus dengan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalau yang konsumsi harian bisa, kalau memang kondisi kita lagi sehat, lingkungan juga lagi baik-baik saja gitu ya, nah itu bisa sesuai tadi yang saya sebutkan di awal. Tapi kalau untuk tujuan peningkatan imunitas tubuh itu bisa dikonsumsi, dianjurkan 500 sampai 1000 mg vitamin C. Senjata perang deh tuh ya, apalagi yang mobilitasnya tinggi nih, suka ketemu orang, udah WFO lagi, naik transportasi umum. Nah nih pakai, tapi jangan lupa kalau misalnya emang lebih dari itu dosisnya, tanya dulu, konsultasikan ke dokter. Betul ya, sekali. lewat Alodok pastinya aplikasinya ya. Nah, lalu nih Dok, kalau seseorang nih nggak rutin memenuhi asupan vitamin C sesuai dosis yang tadi dokter sebutkan, bahkan untuk yang kebutuhan dasarnya saja, apakah ada dampak negatifnya Dok? Oke, ya jelas tadi ya vitamin C ini kita sebutnya kecil-kecil cabai rawit tadi ya Mbak Tia. Jadi memang tentunya kalau misalnya asupannya tidak sesuai, ya tentunya nggak optimal dong fungsinya ya. Jadi apa aja biasanya manifestasinya, ya tentunya daya tahan tubuh bisa menurun, bisa mudah lelah. Tadi juga terkait fungsinya dia sebagai vitamin yang berperan dalam repairing, tissue repair gitu ya, perbaikan jaringan kalau kita mungkin baru selesai operasi atau ada luka, nah jadinya lukanya sukar sembuh kalau memang kondisinya memang dia defisiensi vitamin C. Bahkan ada kondisi yang defisiensi vitamin C berat, itu kita sebut sebagai skorbut seperti itu. Jadi memang dampaknya ya tadi karena manfaatnya banyak, jadi ketika tidak terpenuhi tentunya ya manfaat-manfaat tadi akan mempengaruhi kondisi tubuh kita seperti itu Mbak. Untuk ibu hamil sendiri mungkin Dok? Oh ya, kalau ibu hamil tadi ya terkait anemia terutama gitu. Jadi kalau misalnya asupan vitamin C-nya berkurang, nah ya tentunya
karena anemia itu kan memang ada yang sifatnya fisiologis, jadi normal terjadi memang anemia pada ibu hamil gitu. Tapi ada batasannya tentunya ya yang kita katakan fisiologis atau masih normal nih dalam kehamilan gitu. Nah, ketika vitamin C-nya kurang dalam tubuhnya gitu ya, tidak terpenuhi kebutuhan hariannya, nah tentunya akan ada juga nih pengaruh kepada penyerapan si zat besi tadi, yang mana zat besi tadi juga penting dalam peningkatan sel darah merah dari ibu-ibu hamil seperti itu. Jadi untuk janinnya juga ya? Iya, betul sekali. Tuh dicatat ya. Nah ini macam-macam juga dampak yang mengkhawatirkan ternyata ya dari kekurangan vitamin C ini. Makanya jangan sampai kita tidak memenuhi asupan vitamin C harian kita seperti yang tadi dokter anjurkan. Nah Dok, dari mana aja sih kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita, Dok? Ya, baik. Jadi ini juga banyak ditanyakan nih kalau lagi bahas vitamin ya. Dari mana nih gitu dan berapa banyak gitu ya. Nah, kadang-kadang kita udah hafal nih kalau misalnya vitamin C pasti yang ada di benak kita nggak jauh-jauh dari buah-buahan dan sayuran ya. Buah-buahan misalnya jeruk, kiwi gitu ya. Terus juga yang banyak juga tuh berry-berry tuh, strawberry, blueberry seperti itu. Itu juga kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Pada sayur-sayuran misalnya pada brokoli itu juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Hanya untuk memenuhi kebutuhan harian gitu ya. Berapa banyak sih supaya mencapai 500 miligram vitamin C per hari? Berapa strawberry, berapa jeruk? Iya gitu. Kalau konsumsinya satu mungkin tetap kurang gitu kan. Dong. Jadi untuk 500 miligram aja itu butuh sampai 5 porsi buah gitu. Dan itu kan ya kadang-kadang mungkin kalau orang yang disiplin sekali bisa ya 5 porsi buah di antara makan besar seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi gitu, karena sekarang pola makan juga mungkin agak sulit untuk 5 porsi buah dalam sehari. Nah, jadi makanya bisa juga sumber vitamin C ini didapatkan dari suplemen-suplemen yang memang sudah banyak ya di pasaran dan bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang tablet, ada yang juga dalam bentuk cairan seperti itu. Jadi kira-kira sumbernya itu Mbak Atia. Oke ya, kecuali memang vegetarian gitu ya, memang tiap hari makannya plant based ya mau nggak mau pasti sudah, tapi tetap membutuhkan sampai mencapai 500 dan 1000 itu susah sekali kalau hanya dari buah dan sayur. Nah dok, kalau aku pribadi ya, itu tuh aku beberapa kali minum vitamin C itu ngerasa perutnya agak nggak nyaman gitu dok. Kan soalnya aku mobilitasnya tinggi juga, udah gitu abis konsumsi vitamin C nih, terus kadang suka kayak nggak enak gitu perutnya, kayak ada masalah GERD atau lambung. Nah dok, suplemen vitamin C yang nyaman di lambung ada nggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi memang vitamin C ini kan nama lainnya adalah asam askorbat gitu ya. Jadi dia memang sifatnya adalah asam gitu. Nah, itulah sekarang kita bersyukur ya banyak teknologi dan produk yang ditawarkan sekarang juga sudah beragam dan sudah ada sediaan-sediaan vitamin C yang memang contohnya tuh ada yang dia non acidic sehingga efek perih di lambung terutama pada penderita pasien-pasien penderita MAH itu juga berarti ya. Ya, jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan di lambung dan perih gitu ya karena asam, nah itu juga bisa menjadi alternatif nih gitu. Oh, apa tadi buffer namanya ya? Ya, buffer. Jadi buffer vitamin C itu jadi dia karena asamnya itu dinetralkan gitu sehingga tidak berdampak atau ya tidak berdampak pada lambung ketika dikonsumsi seperti itu. Ada ternyata ya. Wah, kebetulan banget. Aku sebagai orang yang aktif tapi lambungnya juga sensitif, butuh banget pilihan suplemen vitamin C yang menyehatkan, nyaman dikonsumsi dan praktis dalam bentuk minuman, tapi bukan soda. Ya, kayak HiC1000 ini nih. HiC1000 ini udah sesuai dengan rekomendasi tadi, yaitu tidak pakai soda, jadi lebih aman di lambung, menggunakan buffered vitamin C, mengandung vitamin C 1000 mg, tidak menggunakan pengawet. Kemasannya praktis dalam bentuk botol sekali minum dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan vitamin C harian aku. Kalau aku sih stok HiC1000 ini di rumah ya, apalagi kalau udah disimpan di dalam kulkas, jadi semakin seger deh. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Dokter Rara, gimana kalau sekarang gantian nih? Kita ngobrol langsung sama tim brand dari HiC1000. Oke deh, udah ada Kak Adeline di sini bersama saya. Halo Kak Adeline, apa kabar? Kabar baik, apa kabar juga Tia? Baik dong, selamat datang di Alo Talks nih ya. Iya, senang banget di sini saya bisa sharing-sharing mengenai produk knowledge dari HiC1000 ya pada hari ini untuk para subscriber dari Alo Talks.
Nah, Kak Adeline, tadi kan saya udah ngobrol nih sama Dokter Rara mengenai vitamin C atau vitamin C ya, dan berbagai manfaatnya dalam menunjang daya tahan tubuh ya, dan juga kesehatan kita di masa pandemi maupun back to normal seperti sekarang. Nah, mumpung ada Kak Adeline di sini, saya mau nanya-nanya nih seputar HiC 1000. Sudah siap ya? Sudah siap banget. Tapi jadi pengen minum HiC 1000 nih mumpung lagi ada. Cobain dulu. Cobain dulu ya, aku yang rasa jeruk nih. Aku rasa lemon. Wih, kita cobain ya, cheers. Seger banget rasanya. Bener, ini berasa banget tanpa bahan pengawet dan gak ada sodanya ya. Sesuai sama tadi deskripsinya. Nah, HiC 1000 itu kelebihannya apa aja sih Kak Adeline? Iya, sebenarnya dari kandungannya yaitu adalah 1000 mg vitamin C ya, tapi yang sifatnya buffered. Sehingga asam dan basa ini dalam kondisi yang seimbang. Tentu saja tidak menimbulkan peningkatan dari asam lambung. Jadi aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti asam lambung yang tinggi. Juga dari HiC 1000 ini tidak mengandung soda, tadi disebutkan di awal. Jadi tidak juga memberikan efek-efek seperti sendawa habis minum soda atau seperti perutnya bergas ya kalau orang yang konsumsi dari soda itu sendiri. Juga dalam kemasannya, kita bisa lihat tadi satu kemasannya itu bentukannya adalah kecil. Jadi simple, praktis dan juga ringan karena kemasannya, bungkusannya tadi itu berbahan HDPE. Wah, jadi udah nyaman diminum, praktis dibawa, ya kan, luar biasa sekali. Nah, HiC 1000 ini apakah bisa diminum oleh anak kecil, Kak Adeline? Nah, merefer juga tadi mungkin sudah sempat dibahas ya, bahwa kebutuhan vitamin C untuk masing-masing kategori usia itu berbeda-beda. Jadi boleh atau tidaknya tentu saja dikembalikan tergantung dosisnya. Jadi tentu tidak langsung minum satu botol, tadi satu botolnya 1000 mg. Jadi kembali lagi ke dosis dari anak-anak itu sendiri. Karena anak-anak tentu saja membutuhkan imunitas yang optimal juga. Apalagi saat ini kan di era endemi nih, kita sudah tetap ditemani dengan varian-varian baru dari virus Omicron nih misalkan. Tentu saja kita perlu untuk meningkatkan imunitas dari anak-anak supaya tidak terpapar dari virus tersebut. Apalagi juga saat ini ya, dari klaster misalkan di sekolahan, anak-anak sudah masuk sekolah nih. Betul. Nah, itu kan banyak sekali faktor-faktor yang bisa saling menularkan di sekolahan. Dan kalau di sekolahan udah saling menularkan, nah pulang ke rumah itu bisa nularin keluarga juga. Waduh. Sehingga tentunya kita direkomendasikan untuk menjaga imunitas khususnya satu keluarga, tadi masing-masing keluarga supaya tidak saling menularkan, khususnya melalui anak-anak yang tadi sudah kembali ke sekolah. Dan peraturan-peraturan terbaru juga tadi sudah diinformasikan bahwa ada lagi ya tadi untuk kembali sekolah di rumah karena peningkatannya cukup signifikan untuk varian terbaru ini. Waduh, jadi ini aman ya, tapi untuk anak-anak sesuai dengan dosisnya. Ini juga Betul untuk sekali. orang tua yang mau memberikan, diperhatikan lagi seperti itu Kak Adeline ya. Iya. Nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui, boleh nggak nih HiC 1000 dikonsumsi? Ya, jadi sebenarnya aman atau tidaknya kembali lagi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Dan khususnya ibu hamil dan ibu menyusui juga membutuhkan asupan vitamin C tadi. Jadi pada dasarnya vitamin C ini sangat boleh sekali dikonsumsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan yang paling penting, di dalam HiC 1000 juga tidak mengandung pengawet dan juga tidak mengandung pemanis buatan. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil maupun ibu menyusui. Oke, penting tuh ya, nggak ada pengawetnya dan juga tidak ada pemanis buatan ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana dengan kadar gula dari HiC 1000 ini Kak Adeline? Apakah aman untuk penderita diabetes? Ya, sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing dokter yang merawatnya. Karena kebutuhan akan gula itu harus diperhitungkan dari kebutuhan masing-masing orang yang berbeda-beda. Dan di dalam kandungan HiC 1000 gulanya hanya 10 mg saja. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang misalkan mengalami diabetes. Oke, ini batas normal ya, 10 mg, diingat-ingat. Jadi aman untuk penderita diabetes. Nah, terus Kak Adeline, gimana sih proses pembuatan HiC 1000 sehingga bisa tidak asam di lambung dan juga aman dikonsumsi bagi penderita GERD atau asam lambung seperti saya? Ya, teknologi yang digunakan adalah teknologi retort untuk sterilisasinya, Oke. yaitu dengan uap air suhu tinggi atau air ultra heated.
Jadi itu akan diberikan sterilisasi dengan suhu 99,5 derajat Celcius selama 7 menit. Dan juga tidak hanya isinya aja yang disterilisasi tapi kemasannya juga. Jadi bisa memberikan ketersediaan yang lebih lama atau keamanan yang lebih lama untuk kandungan vitamin C-nya di dalam botol tersebut. Jadi tanpa menggunakan pengawet sudah aman selama 12 bulan. Dan juga kandungannya tadi disebutkan sudah disterilisasi, kandungannya adalah buffered vitamin C. Jadi kondisi dari vitamin C-nya ini, asam dan basanya itu sudah distabilisasikan. Jadi aman untuk dikonsumsi orang-orang yang mengalami asam lambung yang tinggi. Betul, apalagi nggak ada sodanya ya. Nah, apalagi nggak ada sodanya. Yang biasanya orang minum soda ya rasanya perutnya kembung, perutnya bergas dan sering sendawa. Betul, aman banget, tenang aja untuk penderita asam lambung ataupun GERD. Nah, bisa beli di mana aja sih nih Kak Adeline untuk produk dari HiC 1000 ini? Ya, HiC 1000 juga ada official store yang bisa dibeli secara online. Jadi mudah untuk diakses, juga tersedia di supermarket ataupun minimarket. Nah, jadi bisa didapatkan dengan mudah. Nggak perlu mikir dulu mau beli di mana ya, susah nggak sih dapatnya? Ternyata sangat mudah untuk mendapatkan akses untuk pembelian dari HiC 1000. Wah, ternyata udah ada di mana-mana nih, berarti nggak ada alasan lagi ya untuk nggak minum HiC 1000. Wah, jadi kalau saya bisa simpulkan, HiC 1000 ini merupakan minuman vitamin C tanpa soda yang lebih ramah di lambung, sehingga bisa menjadi solusi yang efektif untuk mendukung daya tahan tubuh kita, khususnya di masa pandemi seperti sekarang, maupun nanti di masa endemi yang akan datang, di mana kita harus tetap memenuhi kebutuhan vitamin C setiap hari. HiC 1000 juga mengandung vitamin C dalam dosis 1000 mg yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin C harian semua anggota keluarga baik di kala sehat maupun sakit. Untuk bumil yang juga perlu memenuhi asupan vitamin C harian, HiC 1000 juga bisa menjadi pilihan yang nyaman karena nggak mengandung soda, jadi nggak nambahin gas di dalam pencernaan. Bentuknya yang cair juga cocok buat bumil yang lagi morning sickness ya. Soalnya kan kalau vitamin yang dalam bentuk tablet atau hisap kadang bisa bikin bumil enak. Buat anak-anak yang masih susah minum vitamin tablet dan hisap juga lebih cocok nih. Tertarik kan sama HiC 1000? Langsung aja dapatkan di supermarket dan minimarket di seluruh Indonesia atau di e-commerce langgananmu. Baik Kak Adeline, terima kasih banyak sudah mampir di Alo Talks. Terima kasih, sama-sama Mbak Tia, sama-sama juga untuk para subscriber dari Alo Talks, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya, sehat selalu Kak Adeline. Sehat selalu. Oke, sekarang kita balik untuk ngobrol lagi sama Dokter Rara nih di sini. Nah dok, sebelum kita tutup Alo Talks kali ini nih, ada nggak sih pesan singkat lah untuk menyimpulkan juga dari Alo Talks kali ini untuk teman-teman yang menyaksikan? Silakan dok. Oke, baik untuk viewers YouTube Alo Dokter ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa memang saat ini kita masih bersama dengan virus COVID-19 ya, yang memang masih bersirkulasi gitu ya. Jadi pesannya mungkin yang pertama, ngerti banget bahwa sudah mulai lelah nih dengan segala percovidan gitu ya, tapi memang COVID masih ada dan harapannya tetap konsisten dalam terutama melaksanakan hal-hal yang bisa mencegah nih untuk kita bisa terinfeksi virus COVID-19 ya. Tadi kita sudah sempat ngobrol ada 3 pilar, yang pertama adalah protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi dan menjaga daya tahan tubuh. Nah tadi juga banyak diskusi mengenai vitamin C gitu ya, jadi konsumsinya itu juga punya manfaat yang besar, terutama dalam kondisi saat ini bisa dikonsumsi misalnya dari sayur dan buah-buahan, tapi kalau memang kebutuhannya cukup tinggi ya, terutama dalam kondisi saat ini yang dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya, jadi mungkin bisa didapatkan dari suplementasi vitamin C yang memang sudah ada saat ini seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Rara sudah sharing ya. di sini sama kita. Pasti ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala para pemirsa ini mengenai vitamin C dan juga kaitannya dengan peningkatan COVID-19. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Sehat selalu ya Dokter Rara. Ya, terima kasih. Jadi pada kondisi seperti sekarang ini kita masih perlu nih minuman vitamin C. Pastikan teman-teman viewers pilih HiC 1000 Vitamin C Drink tanpa soda yang lebih segar dan sehat, nyaman juga di lambung. Oke deh, segitu dulu kali ya Alo Talks episode kali ini, yaitu kasus COVID-19 kembali meningkat. Masihkah perlu konsumsi vitamin C?
Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan podcast kali ini hingga selesai. Jangan lupa ya untuk like, share, subscribe, and comment this channel YouTube Alo Dokter. Bye-bye, hidup sehat bersama Alo Dokter.